Pak Menko yang kami hormati, Pak Menteri BUMN, teman-teman pers. Pada dasarnya apa yang disampaikan Pak Menko, kami di lapangan sudah melakukan berbagai langkah dan kelihatannya sampai hari ini pertanian salah satu saya kira komoditi yang terus berkembang cukup baik Pak Menko. Oleh karena itu serapan kur kita untuk 2021 ini sementara berproses dan ini daya serapnya sudah di atas 40% lebih Bapak. Ini menyesuaikan dengan musim tanam aja. Jadi sudah masuk musim tanam 2 itu pada Agustus dan pada proses itu akan lebih banyak kami dorong. Dan memang kesiapan sesuai perintah Bapak Menko pada kami untuk mempersiapkan korporasi yang dikorporasikan mulai dari hulu sampai hilir, pasca panen dan industrinya sampai dengan marketplace-nya. Ini sementara kami bicarakan bersama Pak Teten juga Bapak. Jadi Menteri Koperasi, Menteri BUMN, ini akan sama-sama untuk kita lakukan berbagai konsolidasi yang memungkinkan untuk mengefektifkan KUR itu mulai dari hulu, di pengolahan atau pasca sampai dengan marketnya. Selanjutnya ingin saya sampaikan bahwa secara maksimal 11 komoditi dasar yang dibawa kendali koordinasi Pak Menko di bidang pertanian cukup aman Bapak neracanya. Data kita cukup bagus, data KUR pertanian pemanfaatannya memang di data kami bahkan NPL-nya Pak yang macet itu cuma 0,3% Bapak Menko. Jadi di data kami di pertanian. Dan tentu data mikro yang ada mungkin kalau di jumlah-jumlah mungkin akan berbeda datanya. Tapi itu yang ada di kami ya, gitu Pak. Kemudian memang kami lagi konsentrasi untuk berharap Pak Menko bisa fasilitasi untuk mendapatkan KUR untuk porang saja sebagai sebuah komoditi baru yang kita konsentrasi. Tahun ini kita akan masuk sampai 10.000. Kemudian sarang burung walet. Itu aja tambahan kami Pak Menko, kami siap untuk menyesuaikan apa yang menjadi perintah Pak Menko. Terima kasih Pak. Dari Kementerian Pertanian, seperti apa yang sudah disampaikan Pak Menko, kami ingin menegaskan aja, mau menambahkan bahwa ketersediaan pangan kita 11 komoditi sangat aman dalam neraca yang ada dan terus kami lakukan validasi di lapangan sesuai perintah Bapak Presiden. Itu yang pertama. Yang kedua, khusus untuk MT1 musim tanam 1 itu mulai dari kurun waktu Januari ke Juli kami memproduksi 17,5 juta ton beras. Konsumsi kita itu di sekitar 14,6 juta ton. Ini data BPS. Oleh karena itu masih ada kurang lebih stok kita 3 juta dari produksi musim tanam 1. Tetapi kita punya carry over dari 2020 kurang lebih 7,3 juta ton beras. Jadi carry over itu 7,3 sehingga sekarang itu diperkirakan kita punya stok sangat siap sampai 9-10 juta ton. Masuk musim tanam 2, mulai Juli ke Desember itu, insya Allah kita akan mempersiapkan kurang lebih 5 juta hektar pertanian kita dan itu akan menghasilkan kurang lebih beras 14 juta ton dan kita akan konsumsi di sekitar 14 juta. Oleh karena itu di akhir Desember pun kita masih yakin sesuai, mudah-mudahan alam tetap seperti yang sekarang ini sangat bersahabat dengan petani. Sebenarnya ada kering basah, jadi sangat memungkinkan kita untuk melakukan overstock sampai 1 tahun, 2 tahun ke depan yang cukup baik. Nah, ada pertanyaan tadi bagaimana mendistribusikannya, saya kira sudah dijawab oleh Pak Menko melalui serapan-serapan dari Bulog yang sangat kuat, kemudian didistribusi ke pasar. Demikian juga dari penggilingan, kami punya di Indonesia ini ada 163.000 penggilingan dan ini semua menyerap selain dari pedagang-pedagang dan sesuai data BPS ini ada di Horeca juga akan terjadi walaupun terjadi penurunan sedikit tetapi ketersediaan yang cukup.
Sementara harga di bawah masih tetap cukup baru, dinamikanya pasti ada, setiap daerah itu berbeda. Kalau pertanian setiap wilayah punya perbedaan dan dinamika sendiri, tetapi dalam kontrol yang sangat kuat oleh kita di jajaran kementerian di bawah Pak Menko. Saya kira itu dari saya, Bapak, yang terkait dengan pertanyaan yang tadi. Saya yakin bahwa petani sangat semangat, dan ini juga karena berbagai KUR yang ada, dan KUR itu adalah bagian-bagian dari kebijakan pemerintah. Banyak yang mengatakan ini KUR seakan-akan kebijakan pemerintah. Ini juga harus dipertegas. Dan ini yang digunakan cukup besar. Dan pertanian itu menggunakan KUR sudah 42,17 T. Untuk 2021 ini sekitar 60% sudah. Tahun lalu kami gunakan KUR 55 triliun, yang macet itu 0,6%. Jadi NPL-nya 0,6. Jadi sangat-sangat layak untuk terus digulirkan. Dan terima kasih Pak Menko. Terima kasih.